Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai Dr. Tifa yang melakukan pra-peradilan atas kasusnya yang didakwa kembali oleh pihak jaksa. Padahal sebelumnya teman, pihak hakim Jakarta Timur, PN Jakarta Timur sudah menyatakan bahwa dakwaan jaksa ini batal demi hukum. Artinya tidak sah teman ya. Artinya batal kan tidak sah. Dikembalikan lagi kepada pihak kejaksaan. Namun demikian teman, pihak kejaksaan ini melakukan revisi, melakukan perbaikan, dan mendakwa kembali kepada Dr. Tifa. Dan inilah teman yang diprapit oleh Dr. Tifa tidak terima kalau dirinya ini didakwa kembali oleh pihak jaksa. Karena keputusan hakim sudah batal demi hukum. Dan kemarin ada hal yang menarik yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Dr. Tifa, Pak Al-Khatiri, yang menyatakan sebagai berikut. Coba kita tonton video yang satu ini. Terima kasih. Ya, saya tambahkan. Tadi udah jelas ya, baik saksi maupun ahli, ya kan, saksi menyatakan dengan jelas dia mendengarkan bahwa hakim dalam putusannya tidak menyinggung ayat 4. Saksi meruntun seperti itu. Kemudian satu hal lagi, saya heran ya, selalu yang dilakukan jaksa ini seolah-olah di luar undang-undang. Buktinya apa? Dia tahu persis kan ada aturan di sini yang menyatakan bahwa jika ada sidang di Rapid maka tidak boleh ada pokok perkara. Tapi kenapa masih memaksakan memanggil? Padahal di sini jaksa ikut bersidang di sini. Aneh kan? Mereka ikut bersidang, mereka mengetahui, tapi tetap mereka memberikan jadwal untuk persidangan pokok perkara. Banyak hal-hal yang dilanggar termasuk panggilan. Relasi yang diberikan itu seharusnya minimal 7 hari sebelumnya, bukan setengah hari, ya kan? Oleh sebab itu saya memahami kenapa hakim memutuskan untuk 2 minggu diundur, karena memang untuk melihat hasil dari ini pra-peradilan ini. Iya, ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. Udah gini aja. Saya sebenarnya nggak perlu banyak komentar. Saya datang untuk sekali lagi mensupport sahabat saya yang luar biasa kita dengar, dan saya setuju tadi penegasannya bahwa kenapa kemarin Dr. Tifa tidak kelihatan di ruang sidang. Beliau ada, saya tahu ada, tapi itu sikap yang harus dihormati. Yang kedua adalah ini bukti bahwa antara saya dan Dr. Tifa, termasuk dengan semua kuasa hukumnya, adalah kita tetap kompak, kita tetap bersaksi. Teman-teman tahu siapa yang menjadi saksi tadi? Ya, itu adalah namanya Mas Abdul Ghafur Sangaji, sarjana hukum, magister hukum. Itu adalah kuasa hukum saya yang ada di situ. Kemudian siapa ahlinya? Dr. Didit Wijayanto Wijaya. Itu yang juga saya gunakan sebagai ahli. Jadi kita sama-sama serempak, kompak, dan itu kita buktikan bahwa kita melawan apa yang namanya kezoliman, kita melawan yang namanya kriminalisasi ini. Saya kira dari saya cukup itu. Maju terus Dr. Tifa dengan teman-teman kuasa hukumnya ya. Jadi jangan takut, kalau ada apa-apa kita akan lawan. Wah, gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu teman yang disampaikan oleh Pak Al-Khatiri bahwa jaksa dianggap melanggar undang-undang, melanggar aturan KUHAP teman ya. Kenapa? Karena kalau seorang terdakwa atau tersangka melakukan prapit, tidak boleh perkara pokoknya itu dilanjutkan, harus dihentikan dulu sebelum prapitnya selesai teman ya. Nah, hari ini Dr. Tifa melakukan prapit terkait dakwaan dari jaksa yang menjadikan dirinya menjadi tersangka. Jadi ini yang menjadi perbedaan teman antara pihak Dr. Tifa maupun pihak kejaksaan. Kalau Dr. Tifa mengatakan bahwa urusannya dengan ijazah Jokowi sudah selesai karena eksepsi dari Dr. Tifa itu diterima oleh hakim, sementara dakwaan jaksa teman itu ditolak atau dibatalkan demi hukum. Artinya inilah kemenangan Dr. Tifa dan pemahaman Dr. Tifa bahwa dirinya bukan menjadi tersangka, bukan menjadi terdakwa karena dakwaan dari jaksa batal demi hukum. Namun demikian teman, ternyata jaksa punya pandangan lain bahwa status Dr. Tifa masih menjadi terdakwa, sehingga kejaksaan mengajukan berkas kembali teman setelah dievaluasi, setelah diperbaiki ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan itu diterima, disidangkan kemarin. Yang pertama sudah disidangkan, tetapi Dr. Tifa tidak hadir, tidak datang karena undangannya itu kurang waktu teman. Yang seharusnya sebelum 7 hari itu undangan harus diberikan, tapi ini tidak ada 7 hari diberikan sehingga waktunya kurang. Maka dari itu hakim kemarin minta kepada jaksa supaya menghadirkan Dr. Tifa lagi agar supaya disidangkan. Nah, itu menunjukkan bahwa
Ada undang-undang, ada KUHP yang dilanggar menurut keterangan dari Pak Alkatiri. Kalau seorang itu mengajukan prapit, sementara perkara pokoknya dilanjutkan, itulah pelanggaran. Mestinya prapitnya dulu diselesaikan, baru perkara pokoknya. Nah, ini teman-teman yang menjadi perbedaan. Sehingga Pak Alkatiri melakukan protes terkait dakwaan atau sidang dari kejaksaan tersebut. Namun demikian, ini dijadwalkan teman sidangnya itu tanggal 27 Agustus 2026 ini teman. Jadi masih berlanjut sidang Dr. Tifa. Nah, publik memang berharap agar Dr. Tifa itu masuk pada pokok perkara. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmad Kosinudin, mantan pengacaranya, agar jangan menjadi pengecut teman ya. Jadi melakukan penelitian, setelah itu ditinggal. Harapannya adalah penelitian Dr. Tifa dituntaskan sampai selesai, yaitu terkait pembuktian ijazah Jokowi, apakah ijazah Jokowi itu asli atau palsu. Karena mereka yang melakukan penelitian. Dan Ahmad Kosinudin ini berharap supaya masa ini sampai kepada pokok perkara. Nah, teman-teman, terkait sidang Dr. Tifa ini ada pandangan yang menarik, teman. Dalam sebuah debat di acara televisi, Dr. Tifa menyatakan bahwa dia tidak merasa diperlihatkan secara detail ijazah Jokowi pada waktu gelar perkara. Coba kita tonton video yang satu ini. Oh ya, begini, saya tidak pernah merasa ditunjukkan ijazah oleh Pak Joko Widodo. Kan Pak Joko Widodo sama sekali tidak pernah menunjukkan ijazahnya. Harus melalui orang lain. Kemudian satu-satunya ijazah yang disebut asli itu ditunjukkan kepada kami ketika gelar perkara khusus. Dan itu pun hanya nggak lebih dari 5 menit. Itu sangat mencurigakan. Kenapa hanya 5 menit? Kenapa hanya di tengah malam? Padahal ketika gelar perkara khusus, yang kedua untuk klaster saya adalah orang pertama. Sebelum kita memulai gelar perkara khusus ini, terlebih dahulu hadirkan ijazah tersebut di depan kami. Karena itu materi paling utama. Kalau ijazah palsu ini ijazah ini tidak ditunjukkan pada gelar perkara ini, untuk apa kita mengadakan gelar perkara ini? Semuanya jadi omong kosong. Tetapi ketika ijazah itu hadir sebelum kita melaksanakan gelar perkara, ini baru kita bicara tentang diskusi yang bagus. Oke, ya, sebentar Pak Firman, mohon maaf. Ya. Lalu kemudian setelah gelar perkara itu bergulir dengan barang kosong, namanya gelar perkara itu kan gelar. Mana barang buktinya, mana barang yang menjadi perkara, mana yang kemudian saya jadi tersangka dan sebagainya. Ini kosong, omong kosong semuanya. Baru setelah berakhir hampir tengah malam baru tuh keluar ijazah. Dan itu pun begini, nggak boleh pegang, nggak boleh menyentuh, nggak boleh mendekat. Untuk apa? Buat tapi jelas, nggak jelas lah. Tidak jelas. Ada 20 kepala melihat dan kita dibatasi. Jadi buat saya itu belum menunjukkan adanya ijazah. Yang sebetulnya yang dari 450 hari yang lalu, setahun lebih yang lalu, yang dituntut oleh rakyat jelata yang diwakili oleh saya ini, 280 juta rakyat, itu kan sesederhana Barack Obama ketika dipertanyakan akte kelahirannya. Sebagai rakyat kita punya kesangsian. Apakah ijazah Bapak asli atau palsu? Mbok ya gampang. Kenapa sih harus memenjarakan 2 orang? Kenapa sekarang Pence tuh mau memenjarakan saya sama Mas Roy dan kawan-kawan? Kenapa sih? Itu temannya yang disampaikan oleh Dr. Tifa bahwa dirinya tidak merasa ditunjukkan oleh Jokowi terkait ijazahnya. Dan memang temannya, Jokowi tidak pernah menunjukkan ijazahnya ke publik. Hanya saja kemarin ditunjukkan pada waktu gelar perkara, itu pun katanya Dr. Tifa itu hanya beberapa saat, 20 orang diperlihatkan di tengah malam yang sudah lelah. Ini tidak begitu fokus temannya, sehingga Dr. Tifa merasa kurang untuk melihat ijazah Jokowi. Karena itu memang gelar perkara itu harus diperlihatkan sejelas-jelasnya teman, agar yakin terkait barang bukti tersebut. Apalagi ini menyangkut nasib dari Dr. Tifa, dari Roy Suryo yang menghadapi proses hukum dan salah-salah bisa masuk penjara teman, karena ijazah Jokowi tersebut. Oleh karena itu mestinya seorang yang menjadi tersangka, terdakwa itu diberikan keleluasan akses untuk melihat barang bukti dengan sejelas-jelasnya, sehingga dia yakin betul bahwa ijazahnya itu asli atau palsu. Kalau memang nanti asli, berarti Dr. Tifa melakukan kesalahan dan bisa dituntut penjara, dan kalau palsu justru Jokowi lah teman yang mesti harus dipenjara. Karena menggunakan ijazah yang tidak benar untuk daftar menjadi kepala daerah, menjadi presiden, sehingga ini menjadi pelanggaran yang cukup berat. Mestinya
Jokowi harus diganjar kalau memang nanti pada akhirnya ijazah itu palsu. Nah, sekarang belum bisa dibuktikan teman ya, apakah ijazah itu asli atau palsu, karena eksepsi Dorotiva itu kemarin diterima oleh hakim, dan hakim sudah memutuskan bahwa itu batal demi hukum, maka mestinya Dorotiva bebas. Nah, tapi ini untungnya teman, ini ada untung juga ada tidak untungnya teman. Pihak kejaksaan melakukan revisi dan daftarkan kembali dakwaannya ke pihak kehakiman dan itu diterima. Dan tanggal 27 nanti akan sidang Dorotiva ini. Dan mudah-mudahan teman ya, ini bisa masuk pokok perkara sesuai dengan harapan Jokowi sendiri, karena Jokowi kemarin sudah menyampaikan siap untuk datang ke pengadilan dan siap menunjukkan ijazahnya. Nah, pernyataan Jokowi ini coba kita tonton teman ya. Ya kalau yakin 100% palsu, mestinya masuk ke pokok perkara di persidangan itu diikuti, tidak malah pra-peradilan. Biar perkara ini segera selesai, masalah ini bisa segera selesai. Hadir, saya sudah sampaikan saya akan hadir membawa ijazah SD, SMP, SMA, dan nanti yang S1 yang sekarang di kejaksaan, semuanya akan kita tunjukkan. Nah itu teman ya, yang disampaikan Jokowi, kalau memang yakin Dorotiva Roy Suryo mengatakan ijazah Jokowi itu palsu, maka harus masuk pada pokok perkara, tidak usah beropat-perapit teman. Tapi apa yang disampaikan Jokowi, apakah yakin Jokowi akan hadir di persidangan? Karena kalau kita melihat selama ini teman ya, dari sidang ke sidang itu Jokowi juga tidak pernah hadir teman ya. Bahkan di sidang mediasi di CLS Solo pun juga tidak hadir Jokowi. Dan inilah yang menjadi perdebatan di publik teman, apakah Jokowi akan hadir di persidangan atau tidak. Tapi mudah-mudahan teman ya, apa yang terjadi saat ini mudah-mudahan bisa masuk pokok perkara sehingga bisa mengundang Jokowi hadir di persidangan. Itu teman yang bisa kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.